keimanan, tasdik terhadap fikih atau apa yang difahami dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya adalah ini mukadimah yang saya sampaikan setiap tahun setelah bertemu ilmu. Saya juga menyampaikan tentang memahami hukum-hukum yang 5 yaitu wajib, sunnah, haram, makruh serta mubah. Artinya kita tidak meninggalkan dari sisi akidahnya, karena setiap kita mendengar kata wajib, sunnah, haram dan makruh, bahkan serta mubah, kita tidak terbebani. Padahal itu hukum taklif atau ahkam taklif, dan orang yang dibebani hukum yang 5 itu namanya mukallaf. Orang yang dibebani hukum wajib, orang yang dibebani hukum sunnah, orang yang dibebani hukum haram, orang yang dibebani hukum makruh, dan orang yang dibebani hukum mubah, itu namanya mukallaf. Mukallaf itu ismul maf'ul. Mukallaf adalah al-muslimul aqilul balighul qadirul hukm. Seorang mukallaf adalah seorang yang muslim, berakal, baligh, mampu lagi merdeka bukan tidak. Artinya seorang yang disebut dengan mukallaf, kalau dia bukan muslim maka dia tidak mukallaf. Tidak mukallaf artinya tidak dibebani dengan hukum yang 5 tadi, hukum wajib, sunnah, haram, makruh serta mubah. Yang kedua, al-aqil, orang yang berakal, artinya orang yang tidak berakal, orang gila, majnun, maka dia bukan orang yang dibebani hukum yang 5. Dan yang ketiga adalah baligh, maka anak-anak itu tidak dibebani, hanya saja ketika mereka melakukan kebaikan mereka mendapatkan pahala, dan nanti ketika mereka sudah besar mereka diwajibkan untuk mengerjakan perbuatan itu. Seperti Nabi ditanya bagaimana dengan anak ini dengan hajinya. Ya, dia dapat pahala, nanti kalau besar dia harus melakukan haji lagi karena dia sekarang belum di taklif. Yang ketiga adalah al-qadir yang mampu, artinya orang yang tidak mampu tidak dibebani, karena Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan budak dan merdeka, bukan budak maksud saya, artinya budak tidak dibebani melakukan taklif, bahkan yang wajib, sunnah, haram, makruh serta mubah. Maka kalau ada budak haji, pas dia merdeka dia wajib haji. Dia wajib haji. Yang menjadi pertanyaan, apa itu wajib? Kalau wajib dan sunnah, haram, makruh, mubah, selama ini kita pandang dari sisi 2 hal. Dari sisi 2 hal, dan yang difahami adalah masalah berat dan ringannya, tegas dan tidaknya. Jadi tegas dan tidaknya itu yang menjadi stressing. Ada kata haram, pada kata wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Maksudnya stressing itu adalah wajib dan sunnah itu bedanya cuma dikit aja. Yang satu tegas, yang satu tidak tegas. Haram sama makruh bedanya dikit saja, yang satu tegas, yang satu tidak tegas. Wajib loh, ini kan cuma sunnah, jadi ada rasanya, ya, ada. Haram loh, ini kan makruh, jadi ada rasanya. Walaupun rasa
merasa makruh dan sunnah itu ada yang syar'i, ada yang didasari hawa nafsu. Hawa nafsu misalnya sunnah tidak dikerjakan lalu berdalil berkilah berhilah. Apa hilahnya? Ini kan tidak wajib. Padahal dalam hatinya malas. Padahal dalam hatinya malas. Ini hilah namanya. Tapi kalau yang dimaksud bahwa tuntutan ini untuk mengerjakan perbuatan sunnah, dia memang tidak sama dengan yang wajib. Maka jangan sampai dipaksa-paksakan seperti apalagi memaksakan orang lain. Dan ini difahami kemurahan Allah. Kalau semua perbuatan wajib repot bilang. Kalau itu boleh. Tapi kalau bilang ini kan makruh, tapi dalam hatinya ya itulah, dalam hatinya gitu. Berbeda dengan orang mengatakan makruh, artinya tuntutan untuk meninggalkan perbuatan makruh ini tidak seberat haram, sehingga kita mengingkari orang yang melakukannya juga setara dengan ketika orang melakukan yang tidak tegas, bukan haram, itu dibolehkan. Namun kalau malas ya ini kan makruh, lalu dia cari-cari alibi kalau bahasa untuk meneruskan perbuatan. Ini belum masuk yang saya maksud, belum masuk. Ini masih mukaddimah murni. Yang saya maksud adalah yang menjadi stressing pada fikih, anggap saya fikih kan, yang menjadi stressing pada fikih selalu pada perkara itu, selalu pada perkara tangga atau bakor antara wajib dan sunnah beda, memang betul. Haram dan makruh beda, memang betul. Tapi yang harus kita ingat ada dua yang sering kita sebut tapi tidak teringat, dan yang tak pernah kita sebut mungkin menurut saya, yaitu kita sering menyebutnya tapi itu tidak menjadi penekanan, tidak menjadi fokus. Yaitu kalau misalnya yang namanya wajib, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, itu yang kita kenal dengan wajib, apa yang diberi pahala mengerjakannya dan diberi dosa bagi yang meninggalkannya. Sedangkan sunnah adalah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, dan apa yang diberi pahala mengerjakannya dan tidak diberi dosa bagi yang meninggalkannya. Cuma ada yang bilang nggak apa-apa, kan pernah saya sampaikan ya setiap tahun, nggak apa-apa. Ini apa-apa sebenarnya. Termasuk bagi orang yang mengalami haram, yang dilupakan adalah ma yusabu ala tarkihi, apa yang diberi pahala dalam meninggalkan perkara itu haram, wa yu'aqabu ala fi'lihi, dan diberi dosa bagi yang mengerjakan atau melanggarnya. Nah, beda dengan makruh, ma yusabu ala tarkihi, apa yang diberi pahala meninggalkannya, wa la yu'aqabu ala tarkihi, wa la yu'aqabu ala fi'lihi, dan tidak diberi dosa bagi yang mengerjakannya. Ini pun yang kalau kita stressing, harusnya kita memfokuskan pada masalah pahala. Harusnya kita memfokuskan pada perkara pahala. Jadi bukan masalah derajatnya. Ini kan nggak wajib, ya, memang nanti ada keadaan-keadaan yang memang kita jadi lembut pada saat tidak wajib. Ini kan nggak haram, ada saat-saatnya. Tetapi kita yang harus kita stressingkan khusus untuk diri kita pribadi, bukan ke orang, yang adalah pada saat kita menyadari kita akan dapat pahala. Kita akan dapat pahala. Keluar sedikit, menjauh dari pembicaraan saya sedikit saja, maka sampai detik kemarin, bertahun-tahun, saya masih terus mendapatkan pertanyaan. Bertahun-tahun sama pertanyaannya.
Ustaz, ada yang mengatakan kalau cari pahala nggak ikhlas. Itu masih ada. Nah, ini aliran apa? Dari mana ngomong gitu? Itu di dalam Al-Quran dan hadis banyak janji-janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak janji-janji. Misalnya hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidaklah balasan suatu kebaikan kecuali adalah kebaikan. Bukan ada balasan, memang kita ini berbuat untuk dibalas. Memang dibalas oleh Allah di dunia wal akhirah. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Man yattaqillah, siapa bertakwa pada Allah, balasannya apa? Niscaya Allah akan beri jalan keluar dan turun dari kesulitan yang dihadapinya. Kalau kesulitan itu fulus, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya, dan akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka, bahkan bilangan yang tidak diduga. Ini sebenarnya menjadi keyakinan kita. Itu di dunia kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang kafir itu kalau dia mengerjakannya karena Allah akan dibalas di dunia saja. Orang Muslim dibalas apa? Tu'ima ruzillah, kata Rasulullah. Dia akan diberi makan, diberi rezeki oleh Allah di dunia. Tapi di akhirat a'maluhum kasawabin muqi'atin yahsabuhu dhama'an ma'an. Amal mereka seperti fatamon, kan tidak ada pahala. Cuma di dunia dibalas. Memang kita kan untuk dibalas. Banyak bab-bab itu. Sampai seorang sahabat berkata kepada karena ghilqah kepada orang kaya, zahaba ahlul dusuri bil ujur. Orang-orang kaya membawa pahala, sedang ahlul jahababi membawa, ahlul dusur, ahlul amwal. Jadi orang kaya membawa bil ujur pahala di hari kiamat nanti. Artinya kami orang miskin dia, kalau mereka sholat kami sholat, mereka puasa kami puasa. Nah, kalau mereka berzakat bersedekah. Akhirnya Nabi mengatakan, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian jalan-jalan yang kalian bisa mendapatkan pahala seperti orang yang bersedekah? Nah itu kan jelas ya, jadi tujuannya. Bahkan jadi surga juga itu dalilnya surga. Ini yang juga harus jadi stressing, dan ini bab akidah kan. Ini bab akidah. Kalau ini masukkan kepada rukun iman, yang pertama beriman pada Allah, kita beriman bahwa Allah punya sifat membalas kebaikan, membalas keburukan. Itu kita imani. Maka ini tidak boleh dihilangkan. Ini yang saya sebut tadi ada keluar, ini tidak boleh dihilangkan. Ini stres ketika kita bilang wajib sunnah. Tapi masalah sunnah dan makruh, mohon ada kedewasaan dalam menyikapi. Kadang-kadang kita tegas pada orang lain dalam hal makruh, tapi pada diri sendiri lemas. Nah, tegas pada orang pada perkara sunnah, pada diri sendiri lemas. Kadang-kadang kita tidak justru bahwa para ulama itu untuk perkara-perkara apalagi sifatnya khilafiyah, dia dalam satu perkara ini dia punya prinsip, tapi ketika berhadapan dengan orang lain dia luas. Terjadi takliful qulub, yaitu penyatuan hati, pelembutan hati. Kita kembali, tadi ada keluar sedikit tapi masih ada kaitan. Maka yang menjadi stressing kita ini masalah pahala dan dosa. Pahala dan dosa berarti ketika kita memikirkan dosa, kita akan dihukum oleh Allah. Nah ini yang muncul adalah kaitan akidah iman dari tema saya adalah beriman kepada Allah bahwa Allah syadidul azab, syadidul iqab, azizul dzuntiqam. Itu harus ada. Wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi pokoknya Allah keras siksanya. Nah, jadi ketika kita dengar dosa,
lemes aja. Nah, perkaranya karena tidak ada ikatan kata dosa dengan Allah yang akan menghukum kita di dunia. Itu. Ini ngaji saya kayak berat banget. Ini kan sebuah cara memikirkan kandungan wajib, sunnah, ya, haram, makruh dan mubah. Kalau ngaku nggak bisa ya. Ini agak rinci, masing-masing butuh ketelitian. Kalau blank angel. Tapi insya Allah orang baru ini nggak ada yang jelas, ada yang angel. Semuanya jelas, terang, mudah. Stressingnya, jadi kalau dengar dosa itu kan kalau kita masukkan pada wajib, nggak kita kerjakan berdosa, nggak grogi ya, karena kita nggak merasa Allah akan menghukum kita, baik di dunia dan di akhirat. Enteng perkara dosa. Pahala, apalagi siapa yang beramal karena takut dosa, cari pahala nggak ikhlas. Itu pembersihan akidah namanya. Pencucian akidah itu virus itu. Justru kita disuruh menguatkan keyakinan kita bahwa Allah akan membalas kita dengan kebaikan dan keburukan. Dan itu yang menjadi penguat amal kita. Saudara-saudara, sedekah saja. Saya mengetahui keutamaan sedekah, kan baca buku itu kan. Itu kan jadi kalah bagi. Kalah bagi kenapa? Apa yang kamu keluarin dari duit susah, keluar dari mana? Keluar dari disebutkan. Demikian apapun yang kita hadapi dari perbuatan-perbuatan yang wajib, sunnah, haram, makruh ini dan termasuk mubah akan muncul tantangan pahala. Jadi cuma pahala itu jadinya begini aja. Pahala itu ada dan dia bisa seperti gunung kan? Ya. Jadi menghadiri jenazah disolatkannya 1 qiraat kan gitu kan? Mengantarkannya kuburan 1 qiraat, berarti 2 qiraat. Full jabalainil azimaini, seperti 2 gunung yang agung besar. Yang nyarah anjing di rumah dikurangi per hari 1 kilo, berarti ada ukurannya. Yang nyarah anjing di rumah, jangan lupa ya, bukan anjing pemburu yang disimpan di suatu tempat, bukan anjing penjaga pertanian dan peternakan. Itu ada dalam Bulughul Maram, Kitabul At'imah. Ada perbedaannya. Gimana? Nah, larinya setelah pahala dan dosa kepada Allah. Kalau misalnya pahala, Allah yang maha memberi balasan, nah, lari ke atasnya. Maka definisi wajib dan sunnah, haram dan makruh serta bahkan mubah itu sama, sedikit sama, cuma satu. Apa substansinya? Titiknya, natijahnya cuma satu. Apa? Sekali lagi, pola busyari'i 'alal mukallaf. Ini buku usul fikih yang saya ucapkan. Jadi tuntutan Allah membuat dan memberi syariat kepada kita, ya, kepada kita yang mukallaf. Jadi ini masalahnya tuntutan dari Allah. Perkara tuntutan dari Allah. Allah yang kita jadikan fokus. Allah artinya yang menciptakan kita, kan? Kita akhirnya muncul keyakinan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, dan Allah menyuruh kita, melarang kita. Kalau bahasa usul fikih kan tolak, tuntutan Allah. Jadi perintah itu tolak. Dan Allah kepada kita yang mukallaf, muslim, akil, baligh, mampu, merdeka untuk mengerjakan. Ketika kita tahu tuntutan itu mengerjakan, ada yang tegas, ada yang wajib dan haram, masa gitu ya. Ada yang nggak tegas seperti sunnah dan makruh, bahkan mubah.
pun sebenarnya tuntutan. Banyak yang masih meremehkan kata jaiz, bahwa jaiz itu sebuah tuntutan untuk memilih mengerjakan sebuah perbuatan atau tidak mengerjakan, atau tidak mengerjakannya. Yang kita pahami ini dikerjakan, ya nggak apa-apa, ditinggalkan, ya nggak dosa. Ini sebenarnya tuntutan untuk memilih suatu perbuatan. Memang kalau dipilih dari balasannya kalau mubah, ya. Memang kalau dia mengerjakan la yusabu wa la yu'aqab, jika ditinggalkan nggak ada pahala, dikerjakannya nggak dapat dosa. Tetapi yang mubah-mubah ini seperti yang selalu setiap tahun saya ingatkan, mubah-mubah ini sering sekali menggelincirkan kita kepada perkara yang diharamkan. Fi dalil ada dalilnya. Ada dalilnya. Ini maksudnya peringatan secara spesifik ini kepada Allah tadi ya. Kita kembali keluar begitu. Mubah kalau kita lupa, tidak ingat kita lupa. Coba buka tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir buka Hudal lil Muttaqin. Itu akan didapati hadis redaksi yang saya hafal adalah la yablughul mu'minu taqwallahi haqqa taqwa hatta yada'a ma la ba'sa bihi khaufan mimma bihi ba's. Ibnu Majah. Tidak sampai seorang bertakwa sebenar-benar takwa sampai dia meninggalkan yang la ba'sa hukumnya. Ma la ba'sa bihi. Sampai dia meninggalkan ma la ba'sa bihi khaufan khasyatan mimma bihi ba's. Karena takut yang la ba'sa itu jadi baksur. Jadi baksa kalau pakai jadi apa? Kayaknya nggak masalah, tapi bisa masalah. Masalahnya kita disuruh ini. Sehingga kita kadang-kadang ketika dengar boleh itu kita selalu terjerumus kepada dosa gara-gara yang terjerumus juga. Apa contoh? Ya contoh yang paling mudah orang apa? Bisa. Kalau dikasih contoh pingin kaya, nah, namanya orang pingin, akhirnya nafsu, dan seterusnya. Yang saya maksud, ya kita boleh olahraga, olahraga boleh sepak bola, hayya 'alas shalah. As-su'al hayya 'alas shalah. Terus nggak? Terus sepak bolanya apa? Terus wudu. As-su'al. Mau sepak bola boleh. Olahraga apa lagi? Ya. Nah, ini sekarang saya kasih dulu. Sepak bola itu bisa kita jadi dosa, bisa jadi ibadah. Asal hukumnya boleh. Kenapa? Seseorang aku pengen futsal, biar jadi muslim yang gak ngantuan kalau ngaji. Gitu, bukan jos. Ya, kalau ngaji gak berman, olahraga. Muslim yang jalannya berantakan, malu-maluin muslim jalan. Umar itu kan orang jalan maupun Rasulullah tidak, masya Allah, kalau jalan itu dia cepat pulang. Dirau olahraga pusat biar kita sehat, muslim mulia. Bagus. Ada kecenderungan mendapat pahala, tapi pas futsal ya cuma biasa-biasa aja. Hayya 'alas shalah. Sudah? Hayya 'alal falah lewat sampai la ilaha illallah. Berani nggak bilang waqif, wah gitu ya. Stop, sudah berhenti, tinggalkan. Butuh ke masjid, bukan sholat di tempat pusat, ke masjid. Itu manggil, kita datang. Hebat tinggal gini nih. Hebat, mubah mana? Mubah.
sekarang terus akhirnya maghrib asar tadi kan, asar kan, apalagi daftarnya setengah 3. Daftarnya setengah 3, terus datanglah menjelang maghrib, sungkan sama teman kan, mubah kan tadi, sungkan sama teman, akhirnya dengar azan maghrib, mandi, sholatnya beramai, dan enteng aja, tak ada rasa terancam dari menyengaja melewatkan sholat gara-gara perkara mubah. Itu mubah. Enggak, cari perkara mubah, condong kemana? Maka ketika kita ingat Allah yang menuntut kita untuk memilih antara mengerjakan atau tidak mengerjakan, kita akhirnya merasa ini kalau kerjakan dominan taat, insya Allah dominan baik. Bisa saja lah yang ada pendekar bela diri di sini ya. Mungkin ada yang pakai kursi kain sini kadang ada. Ya. Nah, itu bagus kalau niatnya biar orang Islam itu kayak seger-seger, apa? Bagus. Apalagi orang Islam itu kuat-kuat. Ya, tapi ketika belajar bela diri, peteka-peteke ya bawaannya, nanti peteka-peteke. Ya, soknya luar biasa. Makanya silat, kalau bahasa Indonesia silat itu bahasa Arab. Betul, silat itu bahasa Arab. Silat, jadi silat itu silaturahim. Ya, silat itu silaturahim. Jadi jurus-jurusnya tidak akan menyakiti kecuali terpaksa, dan membuat kita bersilaturahim hanya bukan. Belajar bela diri ternyata buat menyakiti orang. Hukum belajar bela diri bukan. Kan ada kan sebuah riwayat sahih sanadnya, seorang yang kafir musyrik di zaman Nabi nantang, aku masuk Islam kalau bisa mengalahkan aku. Jadi surah itu bulan. Bulan. Namanya Nabi ya, maju banget juga masuk Islam. Ada sampai jadi buku anak dari itu sampai sekarang. Lalu ada yang berkata, belajar Nabi ya perkara belajar itu mubah. Ada yang mengatakan sunnah sebagian, tapi yang benar, yang rajih insya Allah adalah mubah belajar bela diri. Nah, masalahnya cenderung kemana? Apa yang ingin kita capai? Olahraga biar berkeringat, badan sehat, sholat pun mantap. Bagus itu. Itu yang saya maksud. Karena ada kaitan dengan tuntutan Allah untuk memilih. Sehingga kita tidak mengeremeh kalau Allah membuat kok nggak tahu membuat tapi terlebih. Jadi kepada Allah. Maksud saya ketika ada kata Allah, nah jangan lupa tadi pahala dan dosa dan balasan di. Nah, di dalam hadis Bukhari dan Muslim ada janji dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'aunil akhihi. Yang apa? Dan Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya. Ini potongan dia kasih banyak, saya bilang satu aja biar mudah dicerna, satu aja. Kadang-kadang kita malas-malas nolong orang karena nggak dibalas, saudara-saudara. Kalau ada orang jatuh lalu kita hubungi orang mogok, kita suruh udah disuruh jalan bukan matur. Ini masalahnya masalah akidah. Orang matur subuh. Kalau kita ngerti innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Surah Al-Insan. Sungguhnya hanyalah
kami memberi kalian makan hanya untuk wajah Allah di hari kiamat nanti di dalam surga. Kami tidak menghendaki dari kalian balasan yang sama atau lebih banyak enggak, wala syukura, dan tidak matur syukur. Kami tidak berharap matur syukur. Dulu nyuruh jalan mobil lewat, wah layu-layu orang matur syukur, wala syukura. Dalam hati kita sudah ada tahiyatullah. Memang aku tahu Allah menjanjikan kepadaku melalui ucapan nabinya, utusannya, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Dan aku yakin enggak sia-sia. Wa ma kana Allahu yudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian yang berbuah menjadi amal, yang berbentuk amal, gak akan disia-siakan. Dan jika Allah menghendaki, seperti yang ayat dalam surah At-Talaq akhir ayat 2 yang kita baca dari awal ayat 3 itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa pada Allah, takwa itu kan semua kebaikan kan? Nyuruh itu takwa. Nyuruh mobil orang itu takwa. Dia nggak kasih balasan mudah, yakin penuh di sini dibalas nggak entar 1 menit, entar 1 jam, entar sehari, entar sebulan, entar setengah, atau kapan di dunia dan di akhirat ditolong. Jadi kita santai-santai saja. Dia mau lari disuruh kena asapnya lagi, kena asapnya. Kalau minta balasan boleh nggak? Boleh, itu namanya gaji kalau itu. Perjanjian Pak, saya dulu barang terus. Boleh. Kalau nggak janji dikasih hadiah, boleh. Nggak dikasih ya sudah. Boleh. Tapi pas disuruh masih banyak kisah-kisah yang akhirnya Allah membalas dengan yang lebih banyak. Contoh kisahnya itu masuk di dunia maya dan dari saksi, ya, dari saksi banyak. Seorang muslim supir taksi misalnya, ini masalah Allah ya. Tiba-tiba penumpangnya turun, tasnya ketinggalan, isinya duit, uangnya tas, tasnya dikembalikan, dan enggak yang uangnya nih, uang nasor, duit uang nasor, orang nasor kembali. Akhirnya ketika dikasih dia nggak mau, sudah saya kasih itu untuk memang milik aku. Akhirnya si supir taksi tadi pulang ke Indonesia. 2 orang nasor suami istri buka apa namanya di internet. Makanya ada istilah, kita baik kalau di depan orang banyak, di belakang kita masih seperti di depan orang banyak. Hebat lah kita. Ini yang disebut dengan, karena kita nggak masalah orang banyak, masalahnya Allah. Nah, kalau kita masuk pada sunnah Rasul yang tinggal dikit, sunnah Rasul, kita konsentrasi pada sunnah Nabi, bukan pada manusia selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi konsep kita pada dulu saya kasih contoh sholat berjamaah, ya. Dulu ingat saya, ada yang wajib ain, Imam Ahmad, wajib kifayah, Imam Syafi'i, sunnah Abu Hanifah sama Malik. Saudara-saudara misalnya wajib ain, yang satu sunnah, gak ada bedanya. Mau wajib ain, wajib kifayah, sunnah, ada beda. Ada beda dikit tapi sama aja. Toh tuntutan Allah kepada kita yang bukan untuk mengerjakan kan? Toh kalau kita kerjakan sama-sama dapat pahala. Toh Nabi kerjakan, toh Nabi ngancam, toh Nabi nyuruh orang muda tetap berangkat ke masjid kan? Kok repot sama hukumnya? Ini yang dimaksud. Nabinya
keyakinan. Konsepnya ke sana karena toh Allah Nabi. Nah, ini namanya saya sebut korelasi akidah keimanan dengan hukum-hukum Islam. Nyaman dari orang ribut sama sunnah. Akhirnya yang sunnah bilang, alah, nggak wajib. Ini yang keliru yang saya maksud tadi. Di sini yang ada bukannya kasar. Wa ambuka bil ajizi wal kasar, males. Jadi kan kalau iman itu apa? Iman itu ya tasdiqun bil janan, iqrar bil lisan, alul arkan bil jawarih. Di sini dia punya keyakinan ini tuntutan Allah dan aku akan diberi pahala walaupun nggak ada dosa meninggalkan. Masalahnya pahala, masalahnya fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ini masalahnya kan akidahnya kan. Makanya kalau kita lari kepada kok masih ada saja yang menghabisi keyakinan keimanan akidah kita kepada pahala dan dosa, kepada surga dan neraka. Ya kalau kita memilih dari sisi korelasi antara perbuatan hukum-hukum yang lima kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagai penutup saya sampaikan saudara-saudara, umpama kita bingung ini hukumnya wajib atau sunnah, gak usah biasakan gitu. Coba dikuatkan, kita bingung sama wajib sunnah itu kan ijtihad ulama. Sibuk sekali kita begini-begini. Nabi kacang, mohon begitu. Aku ingin sekali mengumpulkan kayu bakar dan mengajak beberapa orang. Kita tolong seseorang jadikan aku jadi imam. Lalu aku berangkat bersama mereka untuk membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah isya atau masjid. Rawahul Bukhari wa Muslim. Mau dibakar cinta Nabi? Ya. Kalau seseorang mencintai seseorang, kalau dia ngancam biasa aja. Iya, bohonglah cintanya. Nuduh enggak, buktikan saja. Coba kita cinta sama seseorang, lalu orang itu mengancam kita, grogi habis-habisan. Bro, kenapa? Kita cinta, ada ikatan batin. Kita cinta kepada Nabi. Nabi ngancam kita. Nabi dipapak ke dalam masjid untuk sholat berjamaah, dipapak lagi. Lah buta tetap disuruh ke masjid, kita nampak dari 100.000 jelas nomornya. Terang nih boleh saya katakan 1.000 ini bintang mana 1.000 itu yang kita disuruh ke mas. Apalagi kalau pakai perkataan Ibnu Mas'ud dan Sahih Muslim bahwa kami menganggap orang yang tidak sholat berjamaah itu yang munafik. Dulu munafik ikodi, pura-pura masuk Islam. Artinya orang yang datang ke masjid dulu orang yang pura-pura masuk Islam. Jadi kalau dulu orang-orang rata-rata ke masjid. Apalagi kalau itu Ibnu Mas'ud, kalau kayak Ibnu Abbas, wah luar biasa. La antam tali anna udhuna bini Adam al-sawsan khairun lahu min an yasma'an nida'a falam yajib. Lebih baik telinga Adam penuh dengan timah panas daripada dia dengar suara Allah tapi dia nggak jawab untuk datang masuk. Dengar kasih timah dia bolong kasar tapi itu ancaman bagaimana Ibnu Abbas menegur keras mereka. Ini kita cinta sahabat. Oh iya, sahabat Ahlussunnah cinta sahabat. Sahabat ancam kita gerudu. Akhirnya kita mengerjakan bukan karena hukum-hukum itu saja, tapi kita sumber aslinya. Satu dalil terjadi 3 hukum, ya. 5 dalil yang sama, hukumnya wajib ain.
fardu kifayah, sunnah muakkadah. Nah, tapi satu dari usulnya sama. Saya kira demikian mukadimah kita kelas yang tidak hukum yang memang mudah-mudahan bisa dicerna karena agak capek pikirnya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.